Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok microcontroller yang membahas tentang prototipe sistem saklar listrik hotel menggunakan RFID berbasis ESP8266. Saya di sini sebagai Bayu Aji Munajat dan teman saya. Orlando Bretaitus. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama latar belakang, kemudian peralatan yang digunakan, kemudian ada cara kerja dari alat kami, kemudian ada flowchart, skematik, dan yang terakhir ada video hasil pembuatan alat dan pengujiannya. Kami akan menjelaskan latar belakang. Pada masa di mana perkembangan teknologi yang maju sangat cepat, teknologi yang dibutuhkan akan semakin meningkat dan mutakhir. Dengan keadaan saat ini, di mana kemajuan teknologi sudah semakin berkembang, pengembangan alat untuk menyalakan listrik pada hotel yang sudah diganti dari yang masih memakai saklar sebagai penghubung untuk menyalakan dan mematikan listrik pada kamar yang dipakai dan termasuk dalam pemborosan listrik saat tidak dipakai. Untuk memenuhi kriteria di atas, maka penulis akan melakukan pengembangan dan penelitian untuk sistem saklar listrik menggunakan kartu dengan baik. Sebagai pengganti, saklar konvensional, pemanfaatan radio frequency identification atau RFID adalah salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjagaan pintu rumah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan membuat prototipe sistem keamanan rumah dengan RFID sebagai alat utama dalam tugas mata kuliah microcontroller. Kemajuan teknologi RFID semakin meningkat dan banyak digunakan di berbagai jenis aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada telepon seluler, televisi, radio, dan sistem identifikasi otomatis. Teknologi radio frequency identification atau RFID merupakan pengembangan dari sistem nirkabel sebelumnya yang masih memiliki kekurangan dalam pembacaan dan penempatan teks yang diharuskan untuk pas dengan tempat membacanya. Selain itu, yang membedakan paper dan pembuatan alat yang penulis buat mengenai sistem pada RFID yang sudah pernah adalah pengembangan pada sistem radio RFID yang lebih akurat dan untuk sistem saklar listrik di hotel. Hal ini akan memaksimalkan tingkat penghematan listrik yang lebih dibandingkan dengan sistem RFID lainnya. Karena memungkinkan adanya rekaman data yang masuk dan keluar dari setiap data akses yang telah dibuat sekaligus meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pada pembuatan alat ini, teknologi RFID digunakan untuk mengakses data yang telah diinput pada setiap tag RFID yang telah didata pada sistem. RFID akan diletakkan di depan rumah pada pintu masuk, dan RFID yang digunakan dapat membaca dalam setiap kondisi dan pada jarak tertentu untuk switch listrik hotel. Tidak seperti barcode yang bergantung pada toleransi horizontal dan vertikal. Selain itu, perbandingan data yang ada dan yang diterima lebih akurat, dan sistem RFID ini menggunakan ESP8266 sebagai alat microcontroller. Baik, pada bagian kedua adalah peralatan yang digunakan dalam alat yang kami buat. Peralatan yang digunakan pertama ini adalah ESP8266 yang digunakan sebagai modul Wi-Fi yang baru-baru ini menjadi populer di kalangan pengembang perangkat keras. Selain sangat terjangkau, modul Wi-Fi serbaguna ini sudah SoC, System on Chip, sehingga dapat langsung diprogram di ESP8266 tanpa memerlukan microcontroller tambahan. Keunggulan lain dari ESP8266 adalah memiliki mode deep sleep, jadi konsumsi daya jauh lebih hemat daripada mode Wi-Fi yang lain. Poin penting untuk ditekankan bahwa ESP8266 beroperasi pada tegangan 3,3 volt, karena Wi-Fi mode ini dilengkapi dengan microcontroller dan GPIO, sehingga banyak orang yang mengembangkan firmware untuk dapat menggunakan modul ini tanpa perangkat microcontroller tambahan. Kemudian peralatan yang kedua adalah RFID, Radio Frequency Identification. RFID merupakan teknologi identifikasi yang berbasis pada gelombang radio. Teknologi ini dapat mengidentifikasikan berbagai objek yang berbeda pada saat yang sama tanpa perlu kontak langsung atau jarak dekat.
Sensor RFID adalah sensor yang menggunakan frekuensi transceiver atau pembaca dan transponder atau tag atau kartunya. Setiap tag menyimpan data yang berbeda. Data tersebut adalah data identifikasi tag. Pembaca menggunakan gelombang radio ini untuk membaca data dari tag. Pembaca biasanya terhubung dengan microcontroller dan digunakan untuk memproses data yang terima dari reader. RFID bukan hanya digunakan di kalangan industri saja, akan tetapi juga digunakan pada rumah sebagai alat pengaman pintu yang akan digunakan sebagai tempat kunci. RFID bekerja dalam berbagai kondisi lingkungan dan memberikan integritas data tingkat tinggi. Kemudian ada relay. Komponen yang digunakan ini untuk membuat proyek elektronik adalah modul relay Arduino. Relay bekerja dengan memotong dan menghubungkan arus dalam satu rangkaian. Relay berfungsi sebagai saklar otomatis. Modul relay ini digunakan tidak hanya di sirkuit proyek Arduino, tetapi juga di jenis kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Modul relay adalah salah satu perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik dan menggunakan arus listrik untuk memindahkan kontraktor dari posisi on ke posisi off dan sebaliknya. Relay pada proyek ini digunakan sebagai penyalur listrik AC menjadi DC untuk men-trigger solenoid yang akan menghubungkan listrik. Relay diperlukan untuk mengontrol sirkuit dengan sinyal daya rendah, atau beberapa sirkuit perlu dikontrol dengan satu sinyal. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini adalah fitur elektronik yang mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya buzzer bekerja seperti speaker. Buzzer terdiri dari kumparan yang dipasang pada diafragma. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa suatu proses telah selesai atau perangkat mengalami kesalahan. Dalam proyek yang dibuat oleh penulis, buzzer berfungsi sebagai penanda bahwa RFID telah membaca kartu dengan data yang benar. Ketika tegangan diterapkan ke sirkuit, merupakan elemen piezoelektrik. Gerakan mekanis dihasilkan dalam elemen piezoelektrik. Di sini gerakan mengubah energi listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Piezoelektrik menghasilkan frekuensi mulai dari 1 sampai 5 kHz hingga 100 kHz. Tegangan operasi piezoelektrik umumnya berkisar dari 3 volt hingga 12 volt. Yang E, LED, Light Emitting Diode. LED adalah komponen elektronik yang memancarkan cahaya monokromatik ketika tegangan maju diterapkan. Bahan semikonduktor dalam LED adalah keluarga dioda. LED memancarkan warna terang dan bergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor dengan proses doping dalam semikonduktor untuk menambahkan ketidakmurnian atau impurity pada semikonduktor yang murni, sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri bias forward, yaitu dari anoda menuju katoda. Jika kelebihan elektron pada N-type material akan berpindah ke wilayah yang bermuatan positif, atau P-type material. Saat elektron berjumpa dengan hole, maka akan melepaskan foton dan memancarkan suatu cahaya monokromatik atau satu warna. Berikut ada gambar LED-nya dan simbolnya. Yang ketiga, cara kerja pada alat. Cara kerja yang pertama, ESP8266 disambungkan dengan laptop. Yang kemudian, RFID akan menyeleksi kartu yang benar, maka relay akan menyala dan listrik akan tersambung. Yang ketiga, jika RFID mendeteksi kartu yang salah, maka buzzer akan berbunyi dan listrik tidak akan menyala. Yang keempat, flowchart. Flowchart seperti ini. Nanti yang pertama ketika mulai RFID RS akan dikirimkan ke RFID RC522. Nanti akses akan diterima jika nantinya relay aktif dan buzzer dip 1 kali. Kemudian listrik menyala dan delay 5 detik. Kemudian selesai. Namun jika
dalam keadaan akses ditolak, ID tidak terdaftar dan relay akan off, LED merah, dan buzzer akan off. Kemudian selesai. Baik, untuk selanjutnya adalah skematik dalam program atau proyek yang kita buat. Untuk RFID akan disambungkan dengan ESP8266 sebagai sensor. Kemudian ada buzzer, LED merah, dan LED hijau. Dan yang terakhir ada relay. Dan inilah adalah video hasil pembuatan alat yang kami buat. Ini adalah kartu yang benar yang sudah bisa diakses untuk menyalakan listriknya. LED akan menyala dan relay menyala. Menyala untuk men-trigger listrik agar jalan. Dan ini adalah kartu yang salah. Buzzer menyala dan lampu berganti. Dan relay mati. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.